pembelajaran IPA kelas 9 semester 1. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberitahukan apa-apa saja yang kita pelajari. Tentang sistem reproduksi manusia. 2. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 3. Perwarisan sifat dalam kemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. 4. Listrik statis dan peranannya dalam kehidupan. 5. Listrik dinamis. Oke, baiklah. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Apa saja yang dipelajari pada sistem reproduksi pada manusia? Bagian-bagian dipelajari: 1. Pembelahan sel. 2. Struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. 3. Kesehatan organ reproduksi manusia. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu tentang pembelahan sel. Mengapa sel perlu membelah? Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. 1. Untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, untuk perbaikan. Artinya, pernahkah kamu luka? Lukamu akan menutup seperti semula, artinya itu adalah proses dari pembelahan sel. Yang ketiga, untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi 2. Pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2M diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga diploid. Mitosis terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membuat inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau disebut juga dengan fragmen. Fase metafase. Pada fase ini, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Fase anafase. Pada fase ini, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase telofase. Pada fase ini, membran inti mulai kembali bergabung sehingga terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk.
meiosis juga memiliki fase-fase berbeda dengan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase-fasenya: profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Metafase 1. Pada fase ini, kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Anafase 1. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1. Fase ini kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan sehingga membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Profase 2. Pada fase ini membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Fase 2. Pada fase ini, setiap kromosom haploid berisi dua kromatid tertarik ke bidang ekuator. Lalu terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Fase 2. Pada fase ini, spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda, dan pada akhir anafase membran sel mulai melekuk. Fase 2. Pada fase ini, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dengan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Setelah selesai mempelajari pembelahan sel, ibu berharap anak-anak ibu di rumah untuk lebih memahami boleh membuka bukunya, buku IPA kelas 9 halaman 3 sampai dengan halaman 7. Itulah pembelajaran pada pertemuan ini. Sekian dan terima kasih.